Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih cara penggunaan Classroom. Dari pembuatan kelasnya sampai nanti kita membuat tugas dan kita menginput nilai. Cara membuat kelas yang pertama, kita tinggal klik tanda plus yang ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah contoh kelas yang sudah jadi. Sebenarnya Classroom ini bisa kita buat per kelas, bisa juga kita buat per mata pelajaran. Cuman saya tidak menyarankan kalau Bapak Ibu membuatnya itu per mata pelajaran, karena kasihan anak-anak, nanti dia akan memiliki Classroom yang sangat banyak sekali sesuai dengan jumlah mata pelajarannya. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu membuatnya itu per kelas, sehingga anak-anak cuma butuh satu kelas saja, satu classroom untuk satu kelas yang isinya nanti semua mata pelajaran ada di dalamnya. Kita coba buat kelas terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua pilihan, kita buat kelas. Nah, kita klik centang dan lanjutkan. Kita kasih nama, misalkan kelasnya kelas 9C. Kelas 9C. Nama kelas misalkan Pangeran Hidayatullah. Sorry. Ini bebas saja, bisa diisi dengan nama kelas atau yang lainnya, atau nama wali kelasnya juga boleh. Nah, terus kita klik buat. Kita tunggu dulu, masih proses. Nah, ini adalah tampilan dari kelasnya. Kita bisa di sini mau upload tema misalkan. Nah, ini pilihan tema yang disediakan, atau kita punya tema sendiri untuk kelasnya. Boleh juga kita upload dengan foto yang kita sediakan. Nah, kita setting dulu untuk kelasnya. Ini kode kelasnya yang nanti kita bagikan ke siswa. Ini bisa kita reset, kita ganti misalkan kita tidak suka dengan kodenya. Nah, ini kita masuk ke bagian penilaian. Ini kita setting poin total dan tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Oke, kita klik simpan. Cara mengundang siswa yaitu kita tinggal membagikan kode kelas ini. Nah, kita bagikan kode kelasnya kepada siswa. Nanti siswa masuk ke kelas kita ini dengan cara dia mengklik plus yang tadi dan masuk kelas. Nah, coba kita coba. Ini kode kelasnya. Cara masuknya ke siswa nanti tinggal klik ini, gabung ke kelas dan tuliskan di sini kode kelasnya. Maka secara otomatis nanti kita bergabung sebagai siswa. Nah, itu cara siswa masuk. Cara yang kedua bisa kita undang dengan cara mengundang Gmailnya. Jadi kalau kita sudah punya emailnya, kita bisa mengundang siswa dari sini. Tinggal kita tuliskan saja emailnya.
dan kita juga bisa mengundang guru-gurunya lewat sini. Jadi misalkan ini dibuat per kelas, nanti Bapak dan Ibu silahkan undang guru-guru yang lain, terutama yang wali kelas biasanya yang membuat classroom ini. Kalau semuanya sudah bergabung, tinggal kita bagaimana caranya membuat tugas. Nah, kita coba ke kelas yang sudah ada isinya. Nah, ini adalah kelas saya yang saya pegang di tahun ajaran 2020-2021 ini. Kelas 9A Abu Bakar Asidik. Nah, ini kode kelasnya. Kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah guru-gurunya. Nah, ini adalah guru-gurunya dan ini adalah siswa-siswanya. Lalu bagaimana sih kita cara membuat tugas atau materi di dalamnya? Nah, kebetulan kelas 7A ini saya belum bikin untuk pertemuan pekan ini. Kita coba buat dulu. Klik buat, lalu klik tugas. Nah, di sini kita tinggal isi apa yang mau kita tugaskan ke siswa. Kita copy paste saja. Kebetulan saya sudah kerjakan di kelas 7C. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya 7 kelas, jadi copy paste aja Bapak dan Ibu. Karena kita buatnya berjadwal. Seandainya kita buat tidak berjadwal, maka bisa kita setting di sini. Nih, ini bisa langsung beberapa kelas. Tapi karena kita harus jadwalkan, itu tidak bisa, harus manual satu-satu. Jadi kita isi dulu judulnya apa, petunjuk pengerjaannya, lalu kita masukkan dokumen-dokumen pendukungnya. Misalkan di sini karena siswa belum punya buku paket, kita harus siapkan juga untuk buku paket elektroniknya. Awal pembelajaran biasanya harus ada dong kontrak belajar dengan siswa. Jangan sampai nanti di tengah-tengah pembelajaran terjadi miskomunikasi antara siswa dengan gurunya. Jadi kita harus sepakati dulu di awal belajar itu. Ini kalau kita misalkan mau menyisipkan video pembelajaran dari YouTube, bisa langsung kita tulis atau kita masukkan URL-nya. Kebetulan ini kita sudah punya, kita tinggal kopikan URL-nya, kita klik tambahkan. Nah, ini sudah jadi tugasnya, tinggal dijadwalkan. Kita buat topik dulu. Topik ini bisa kita manual buat. Kalau kita sudah pernah buat, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi karena kita ini mata pelajaran PKN, kita masukkan di sini agar nanti tugas-tugas yang kita berikan selama belajar dari rumah itu dia tersusun rapi nanti di topik itu. Ini tenggat waktu. Tenggat waktu ini fungsinya adalah berapa lama sih siswa kita berikan tugas ini dalam pengerjaannya. Kalau saya sih biasanya pengerjaannya itu untuk tugas-tugas yang biasa atau dia mendengarkan materi, meskipun jadwal pelajaran itu cuma 1 jam, saya biasanya beri waktu itu sampai jam 23.59. Jadi dari jam misalkan jam 10.30 dia belajar, batas akhirnya itu sebelum hari besoknya itu sudah diterima atau diserahkanlah tugasnya, entah itu dalam bentuk lampiran foto dan lain sebagainya.
Kalau di sini saya cuma minta mereka menuliskan satu pertanyaan saja. Nanti setelah itu boleh mereka menyerahkan bahwa mereka sudah selesai mengerjakan. Nah ini karena ini dokumen, kita buat salinan buat siswa supaya siswa mempunyai salinan akan dokumen-dokumen ini. Nah ini poin nilai, kalau kita mau kasih poin nilai kita kasih angka 100, kalau misalkan tidak ada poin nilai tinggal kita tulis tidak ada nilai. Ini fungsinya misalkan tugas yang kita berikan itu apakah nanti dinilai atau tidak, seperti itu. Nah ini tinggal kita jadwalkan, misalkan ini jadwalnya, kalau saya ini tanggal 22 10.30 kita jadwalkan. Nah ini sudah terjadwal. Nanti ketika tanggal 22 Juli jam 10.30 maka nanti tugas PKN ini akan muncul di forum. Nah nanti akan muncul di sini sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lantas bagaimana cara kita menilainya? Kita coba masuk kembali ke kelas yang sudah pernah siswa kerjakan. Nah, ini kelas tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun ini maksudnya, cuman ya tahun ajaran sebelumnya. Ini kelas saya dulu waktu di kelas 8B. Jadi fungsinya forum ini adalah sebagai wadah menginfokan informasi. Bisa kita tulis langsung di sini ya, seperti beranda Instagram kayak gitu. Kita klik tugas, kita cari yang mata pelajaran PKN. Nah ini waktu kemarin dari Maret sampai bulan Juni itu kurang lebih ada 5 pekan untuk belajar dari rumahnya, dan kita cek. Nah ini untuk nilai TTS. Jadi ini kita bisa cek bahwa ada satu yang belum mengerjakan, ada satu yang belum mengerjakan, dan ada satu yang menyerahkan, mungkin ini terlambat, dan ada 26 yang sudah dinilai. Nah, kita lihat juga. Oh ya ini. Nah, ini yang sudah kita nilai. Dan nilai ini itu sudah dikembalikan ke siswa, sehingga siswa sudah bisa melihat nilai ini. Nah kalau ini meskipun sudah dinilai tapi belum dikembalikan ke siswa, sehingga siswa belum tahu nilainya berapa. Dan kalau yang ini tidak mengerjakan, jangan ditiru ya anak-anak kalau lihat. Nah kalau terlambat dia mengerjakan, akan ada keterangannya nih, selesai tapi terlambat. Ini kalau kita mau mengembalikan, tinggal kita klik dan kembalikan. Misalkan kita tulis terima kasih. Nah, dan dia sudah bisa melihat nilainya. Dan ini adalah tugas-tugas siswa yang saya minta dia mengumpulkan dalam bentuk foto. Jadi di foto tugasnya, karena bentuknya ini adalah teka-teki silang, di foto nanti saya koreksi secara manual. Dan ini adalah petunjuk tugasnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita malam hari ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe.
Jangan lupa untuk di-share kepada teman-temannya agar apa yang kalian ketahui kita bisa bagikan kepada teman-teman sehingga teman-teman kita juga bisa mengetahuinya. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.